Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam atam. Bila mau dimulai ibu-ibu, stop dulu bicaranya, gantian dulu sama saya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam atammanil akmalan ala mab'uthin rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, para ikhwan dan ibu-ibu sekalian, para akhwat, pada pagi hari ini walillahilhamd kita bisa kembali belajar bersama melihat ayat serta hadis Nabi SAW, menambah pundi-pundi amalan kita dengan berjalan dari rumah ke masjid, duduk di masjid, mendengarkan pelajaran, mendapatkan faedah. Karena ketahuilah bahwa amal apapun yang kita lakukan, walaupun mungkin di mata kita kecil, namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Jangankan amal ngaji, senyum saja, senyum kepada saudara kita saja diganjar oleh Allah seperti pahala sedekah. Agama mana yang mengganjar senyumnya seseorang selain agama Islam? Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu royal sekali untuk memberikan ganjaran kepada para hambanya. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Luqman ayat ke-16. Pada surat Luqman ayat ke-16 Allah mengatakan, "Ya bunai, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir." Kata Luqman kepada anaknya, dia bilang, "Nak, sesungguhnya jika ada perbuatan baik walaupun seberat biji sawi saja, ringan banget, dan sudah seberat biji sawi kebenaran itu, kebaikan itu juga tertimbun di atas bebatuan, atau kebaikan yang kecil itu adanya di atas atau di langit, ya'ti biha Allah, pasti Allah kasih ganjarannya." Ayat ini ngajarin kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan senantiasa mengetahui apa amalan kita, kecil ataupun besar. Dimanapun kita beramal, selama itu lillah, ya'ti biha Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganjarnya. Inilah Allah Rabbuna Azza wa Jalla Asy-Syakur, yang maha memberikan apresiasi, yang maha memberikan rasa terima kasih kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ridho dengan yang sedikit, rela dengan yang sedikit dari hambanya, namun itu cukup untuk menjadikan Allah mengganjar kebaikan demi kebaikan yang dilakukan. Maka para jamaah sekalian, hadirnya kita ke pengajian seperti ini harus kita sadari bahwa amalan ini akan besar di hadapan Allah jika kita ikhlas, jika kita tulus. Kalau kita nggak tulus, kita nggak jujur, kita nggak ikhlas, amalan sebesar menuntut ilmu itu justru menjadi jalan kita masuk kepada neraka-Nya Allah Azza wa Jalla. Fa nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan. Dan di pagi hari ini, sebagaimana juga yang telah mungkin diinformasikan dan diketahui, bahwa pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema
yaitu hijrah itu dengan aksi bukan mimpi. Ya. Hijrah itu aksi bukan mimpi. Maksudnya adalah hijrah di sini tuh perubahan kepada kebaikan. Ya. Yang saya maksud hijrah di sini adalah perubahan kepada kebaikan, dari keburukan menjadi baik. Hijrah itu dengan aksi. Maksudnya adalah perubahan itu mesti ada actionnya, mesti ada aksinya, bukan hanya sekedar mimpi. Tidak sedikit di antara kita bahkan menginginkan adanya perubahan demi perubahan kepada kebaikan di dalam diri kita. Mulai dari bentuk ibadahnya kita pengen jadi yang lebih baik. Mulai dari pakaiannya kita pengen jadi lebih baik. Kita pengen dari sisi pekerjaan pengennya halal semua. Dari sisi pakaian, dari sisi adab, dari sisi akhlak, dari sisi kebiasaan, dari sisi teman, circle, saudara. Kita pengen semuanya menjadi lebih baik. Kita pengen adanya perubahan dalam diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan itu semua adalah mimpinya orang-orang yang beriman. Bahwa mereka itu betul-betul memiliki keinginan untuk bisa berubah. Dia tahu nih dirinya tuh suka gibah. Dia pengen berubah untuk gak suka gibah lagi, gak suka ngomongin orang lagi. Dia tahu dirinya ini suka banget dengerin musik misalnya. Dia pengen banget berubah untuk tidak mendengarkan musik. Dia tahu dirinya kecanduan rokok, tapi dia pengen banget berubah agar tidak kecanduan rokok. Dirinya tahu bahwa dia kecanduan pornografi dan dia ingin melepas itu semua. Dia tahu dirinya ini buruk dalam sisi pendapatan, pekerjaannya antara halal dan haram. Dia ingin sekali berubah menjadikan pekerjaannya halal, tidak ada yang haram. Dia tahu bahwa pakaian yang dia pakai sekarang ini tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dia ingin sekali berubah. Dia tahu bahwa akhlaknya kepada suaminya suka mengangkat suaranya, suka marah-marah. Dia pengen banget berubah. Dia tahu itu semua dan mereka semuanya inginkan perubahan. Namun setiap mimpi perubahan kita itu, jika kita lihat, maka muncullah layaknya sebuah gunung besar yang menghalangi mimpinya kita dengan aksi perubahan kita. Keinginan kita, cita-cita kita terhalang seperti ada gunung yang begitu besar, batu yang begitu besar menghalangi perubahan kita menjadi orang yang lebih baik. Apakah gunung besar tersebut, apakah batu besar tersebut yang menghalangi seseorang dari mimpi yang indahnya itu kepada aksinya? Tidak sedikit di antara kita yang mau berubah. Begitu ingin berubah mulai dari pakaiannya, mulai dari sifatnya, sikapnya, pekerjaannya, maka yang sering muncul di kepalanya adalah bagaimana nanti reaksi keluarga saya? Apa yang akan dikatakan oleh keluarga saya? Bagaimana reaksi mereka? Ada yang berpikir bagaimana nanti pekerjaan saya kalau saya berhijrah? Bagaimana kalau saya totalitas berhijrah? Bagaimana dengan pendapatan saya? Bagaimana anak-anak saya? Bagaimana sekolah mereka? Bagaimana rumah saya? Bagaimana teman-teman saya? Mereka akan meninggalkan saya. Mereka akan kick saya dari grup. Bagaimana dengan hobi saya? Gimana dengan hobi saya jika saya berhijrah? Bagaimana dengan jodoh saya jika saya berhijrah? Jika saya menjadi lebih baik, gimana jodoh saya? Bagaimana dengan kehidupan saya? Subhanallah. Inilah batu yang besar tersebut yang menghalangi seseorang dari mimpi menjadi aksi. Dan ajaib, semua yang dipikirin dunia. Dia nggak pernah tuh berpikir di kepalanya bagaimana akhirat saya. Kalau saya nggak beraksi, bagaimana akhirat saya? Itu justru tidak hadir dalam kepalanya, nggak hadir dalam hatinya. Yang hadir dalam hatinya pekerjaannya, jodohnya, keluarganya, apa kata orang, apa kata keluarga, begitu. Justru akhiratnya ditaruh paling belakang. Mesti kita juga berpikir, kalau mimpi kita ini tanpa aksi, bagaimana jika Allah menjadikan kita mati dalam keadaan kita belum pernah beraksi masalah hijrah?
Kita belum ada perubahan, cuma angan-angan. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Innal iman laisa bitamanni." Iman itu bukan dengan angan-angan, kata Rasul. Iman itu bukan angan-angan, gue pengen begini, gue pengen begitu, tapi gak ada aksi. Pengen dia haji, pengen dia umroh, pengen dia berubah, pengen dia stop riba, pengen dia ini, cuma gak ada aksi, cuma pengen aja. Al-iman laisa bitamanni. Iman bukan dengan angan-angan. Iman itu dengan aksi. Iman itu dengan amal. Itu baru terbukti. Makanya dalam Islam iman itu lengkap. Keyakinan, perbuatan, dan perkataan lengkap. Itu yang menunjukkan keimanan seseorang. Makanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ada satu tokoh di zaman jahiliyah. Ini kenapa ibu-ibu masih banyak ngobrol ya? Saya masih angan-angan ya, mudah-mudahan ibu-ibu diam. Ya, mudah-mudahan. Ibu-ibu ngobrol, ya, itu suaranya nyampe ke saya. Ya, dan itu cukup mengganggu saya. Juga mengganggu teman-teman yang lagi belajar. Nah, di antara tokoh yang disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah tokoh yang bernama A'sha, ya, Al-A'sha. Siapa namanya? Al-A'sha. Ya. Namanya rada-rada ribet kalau diucapkan orang Bekasi, ya, Pak. Ya. Al-A'sha. Ya. Ini Al-A'sha, ibu-ibu bapak sekalian. Al-A'sha ini tuh dia tokoh penyair besar. Ya. Tokoh penyair besar. Kalau hari ini kita analogikan followersnya banyak, kalau nge-tweet sekali aja yang retweet banyak, yang like banyak, yang terpengaruh banyak. Itu syair zaman dulu. Syair zaman dulu Bapak Ibu, itu kayak media zaman sekarang. Siapa yang punya kemampuan itu dia bisa ngatur. Ya. A'sha, ya, itu udah mulai terdengar tuh. Dia sudah mulai banyak mendengar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Dia udah mulai dengar dan sudah mulai tertarik. Nah, udah mulai tertarik. Pada saat dia sudah mulai tertarik, ya, itu orang-orang musyrikin yang ada di kota Makkah, oh sudah kocar kasih mereka. Ini jangan sampai A'sha yang masuk Islam ini. Ya, ini pengaruhnya banyak, dia pegang media. Nanti orang-orang terpengaruh. Ya. Akhirnya benar, A'sha dari kampungnya dia pengen jalan ke kota Makkah untuk menemui Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam. Dan subhanallah, pada saat dia berjalan ke kota Makkah, dia udah dekat lagi sampai ke kota Makkah. Ya, udah sampai ke kota Makkah, angan dia mau hijrah, mau balik ke dalam jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah teman-teman orang-orang musyrikin kota Makkah. Orang-orang musyrikin kota Makkah bilang kepada A'sha, A'sha, pikir-pikir dulu lah, jangan buru-buru berhijrah. Tahukah Anda apa yang diinginkan oleh Muhammad? Muhammad itu mengharamkan apa-apa yang kamu sukai. Kata A'sha, I know, tahu dia. Tahukah kamu, kata orang musyrikin, bahwa Muhammad itu mengharamkan zina, kamu gak boleh lagi main perempuan. Kata A'sha, ini bukan rahasia lagi. Dia A'shanya lumayan kuat sebenarnya. Hingga disebut satu hal, ya, oleh orang-orang musyrik. Kata orang musyrikin, A'sha, tahu gak bahwa Muhammad itu mengharamkan khamar? Ya, karena dulu memang Nabi Muhammad memang tidak meminum khamar. Ya. Ini diharamin khamar ini, gitu. Kata A'sha, kalau khamar diharamkan, berarti saya mau puas-puasin dulu deh minum khamar tahun ini. Next year datang lagi, tahun depan datang lagi, masuk Islam. Ya. Akhirnya hijrahnya A'sha digagalkan di tahun itu. Baliklah dia gara-gara dia pengen puas-puasin dulu nih, minum khamar dulu yang banyak, haram-haram dulu nih, nanti baru tobat.
Ternyata Aisyah mati dalam keadaan dia pecandu khamar dan melakukan maksiat, tidak lagi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Inilah hijrah, bukan sekedar mimpi, tapi harus ada aksi. Jadiin hijrahnya. Perubahannya harus jadi. Lihat Aisyah. Akhirnya dia mundur, dan cukuplah contoh bagi kita Aisyah yang masih memilih untuk berangan-angan masalah hijrahnya, dan akhirnya tidak lagi ada harapan bagi Aisyah untuk bisa memeluk agama Islam. Itu contoh na'udzubillah min dzalik, ya, yang hijrahnya cuma sekedar angan-angan. Ini sama dengan orang-orang yang mengatakan nantilah gue tobat, ya, gue kan masih umur segini, nanti kalau udah 50, 60 barulah, kalau udah bisa beli rumah barulah tinggalin riba, kalau udah bisa beli ini barulah tinggalin pekerjaan. Semuanya angan-angan di sini, ya. Sekarang Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kan kita semua di sini nggak ada yang tahu mati kita kapan, kita nggak ada yang tahu, ya. Kan aneh, seseorang mengatur gue hijrah di tahun sekian, padahal dia nggak tahu apakah dia akan sampai kepada tahun tersebut atau tidak. Dan taubat atau hijrah atau perubahan kepada yang lebih baik, ya, itu bukan suatu amalan sunnah yang bisa ditunda, bukan. Ini wajib harus dilakukan. Meninggalkan yang haram itu wajib ditinggalkan. Sekarang misalnya ada kasus misalnya di pesawat, orang di pesawat, ya. Di situ ada penumpang, ada 10 penumpang, ya. 9 penumpang semuanya normal, 1 penumpang buta matanya, nggak lihat apa-apa. Pilotnya udah bilang bahwa kita harus segera pakai seatbelt karena akan jatuh pesawatnya, misalnya. Ya harus tetap pakai apa namanya, parasut atau selainnya, perlindungan. Ya. Semua orang 9 orang yang normal ini pakai semua, karena dia tahu bakal jatuh agar selamat. Tapi yang aneh, si buta ini nggak pakai, dia nggak pakai, ya, safety-nya dia nggak pakai. Begitu safety-nya nggak dipakai, ditanya, Mas, kok nggak dipakai safety-nya? Kita bakal jatuh. Nantilah kalau sudah kelihatan daratan, baru saya pakai. Gimana tuh kira-kira? Aneh bin ajaib kan? Lalu bahasa kan lu buta, Mas. Lu lihat daratan dari mana gitu? Ini sama kita dengan maut, dengan mati, sama. Kita nggak bisa tahu, kita buta masalah itu. Kita nggak tahu kapan. Terus kenapa ditunda pakai safety-nya? Kenapa menyelamatkan dirinya mesti ditunda padahal kita nggak tahu matinya kapan? Ini sama kita. Kalau kita punya konsep seperti itu, sama dengan konsep orang buta tadi. Assalamualaikum. Ya, makanya hal-hal tersebut, hal perubahan kepada kebaikan itu harus ada aksinya. Ayo berubah, jangan cuma angan-angan doang, cuma nonton-nonton videonya doang, cuma tulis-tulis status doang, tapi tidak ada perubahan. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang begitu terkenal, dan kita bisa melihat bagaimana orang ini memiliki kesungguhan dalam berubah. Benar-benar dia bukan mimpi doang, tapi aksi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW bercerita tentang adanya seseorang di zaman dulu, mungkin di zaman Bani Israel, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Adanya seseorang di zaman dulu yang telah membunuh 99 orang. Ya, pembunuhnya. Tapi si pembunuh itu tuh mau tobat, mau berubah, dia mau stop dari kebiasaannya bunuh-bunuhin orang. Fasa'ala an a'lama ahli al-ard. Kemudian dia tanya ke orang-orang, nih kalau saya mau berubah nih, saya mau hijrah, saya mesti kemana nih? Akhirnya masyarakat di situ tunjuk kepada satu rahib, satu ahli ibadah. Beda ahli ibadah sama ahli ilmu. Ahli ibadah orang yang suka di masjid, tapi kita nggak tahu pakai ilmuwan nih. Dia suka di masjid. Akhirnya datanglah kepada ahli ibadah tersebut. Begitu datang, si pembunuh ini atau ya hampir jadi mantan pembunuh ini curhat, dia bilang, Pak, saya ini udah membunuh 99 orang.
fahal alayya min taubah. Bisa enggak saya bertaubat kepada Allah? Si ahli ibadahnya tuh mendengar di korban yang udah 99, ya, kaget, ya. Subhanallah, tadi telah membunuh 99 orang lalu mau tobat, nggak ada pintu tobat bagimu. Ditutup pintu taubatnya. Maka si ahli ibadah itu menjadi korban ke-100, dibunuh juga oleh dia. Ya, karena jawabannya tidak memberikan optimis dan memberikan jalan keluar, malah dibilang nggak bisa taubat. Nah, itu tanya-tanya lagi, di mana yang bisa saya tanya untuk saya bertaubat? Bertemulah dengan seorang ahli. Nah, ini baru ahli ilmu. Datang ke ahli ilmu tersebut, kemudian dia curhat kepada ahli ilmu itu bahwa dia telah membunuh 100 orang. Yang terakhir ahli ibadah. Fahal alayya min taubah. Saya bisa taubat ya, kata ahli ilmu tersebut. Ya, dia bilang, "Na'am, wa man yahulu bainahu wa baina taubah." Tentu kamu bisa bertaubat. Apa yang menghalangimu tentang taubat kepada Allah? Tidak ada. Intaliq ila ardi kada wa kada. Akan tetapi pindahlah dari lingkunganmu yang sekarang ke tempat sana, ke kampung sana, fa inna biha unasan ya'budunallah. Karena di sana banyak orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, fa'budullaha ma'ahum. Maka beribadahlah kepada Allah bersama dengan mereka, wala tarji' ila ardika fa innaha ardun su'. Dan jangan kembali kepada kampungmu lingkungannya buruk, kata dia. Ini kata alim. Akhirnya si laki-laki ini yang telah mengorbankan 100 orang yang telah dibunuh sama dia, pergi dia dari kampung pindah. Begitu dia pindah, lagi berjalanan, Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan bagi dia kematian. Maka pada saat dia dicabut nyawanya oleh malaikat maut di tengah jalan, berkumpullah malaikat rahmat dan malaikat adab. Mereka berebut untuk mengambil ruhnya. Siapa yang lebih pantas? Ruh orang ini diambil oleh malaikat rahmat, kasih sayang, atau malaikat azab? Maka malaikat ini yatakhasaman, mereka berdebat. Kata malaikat rahmat, saya lah yang lebih pantas. Dia kan udah tobat. Kata malaikat azab, belum. Dia belum selesai, belum lengkap taubatnya. Dia masih di jalan. Saya masih berhak untuk mengambil ruhnya. Hingga dia datanglah malaikat yang lain memerintahkan kepada kedua malaikat tersebut agar diukur jaraknya dari kampung asalnya ke kampung yang baru. Sudah dekat jarak yang mana? Ternyata begitu diukur, jaraknya sudah dekat dengan kampung yang baru. Aksi ini namanya. Udah jalan dia. Kemudian meninggal. Maka disitulah malaikat rahmat yang mengambil ruhnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana hijrahnya mantan pembunuh ini bukan hanya sekedar angan-angan. Dia jujur banget mau jalan. Walaupun jauh perjalanan, walaupun dia harus meninggalkan hartanya, tempat tinggalnya, kampungnya, walaupun harus meninggalkan itu semua. Ini menandakan kepada kita bagaimana jujurnya orang ini dalam berubah. Dia mau ninggalin apa-apa yang mesti dia tinggalkan. Dan dari sini kita memahami, ya, bahwa orang yang sedang dalam proses hijrah pun itu dianggap telah berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nisa ayat ke-100. Pada surat An-Nisa ayat ke-100 Allah mengatakan, "Wa man yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Tuh, boleh didengarin. Ya. Jadi dunia ini enggak cuma di Bekasi doang. Luas. Rezeki Allah juga luas. Wa
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ, kemudian sampailah kepada kematian, فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, maka pahalanya telah ditetapkan oleh Allah. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah hijrah. Aksi bukan mimpi. Hijrah itu ada perjuangan, keberanian, kesabaran, itu hijrah. Makanya kita lihat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hijrahnya mantan pembunuh ini luar biasa. Ya, selain kesabaran dia meninggalkan seluruh apa yang ada di kampungnya, ya, ini juga tips buat kita semua. Ya, kalau hijrah, carilah guru yang benar. Kalau mau berubah, carilah pengajian yang tepat. Carilah referensi agama yang benar. Kalau nggak dicari referensi agama yang benar, nggak jadi hijrah, mundur itu hijrahnya. Karena ngambil referensi semaunya. Dulu Masya Allah, ya, begitu awal-awal mau hijrah, itu urusan rokok, itu diantara hal yang paling pertama yang bakal saya tinggalkan. Oh Masya Allah, berjalan ditinggal tuh rokok 6 bulan. Dapat Ustaz ngeliat Ustaz yang ngerokok. Boleh Ustaz ngerokok. Nggak apa-apa kata Ustaznya, nyantai rokok aja. Ya bakar lagi, baru 6 bulan masih anak. Itu salah guru. Guru kok menghancurkan keistiqomahan murid. Iya, yang tadinya udah nggak boleh diboleh. Udah awal-awal tadinya Masya Allah anak band, manggung sana, manggung sini. Di antara bentuk hijrah yang paling berat, meninggalkan musiknya. Akhirnya dapat hidayah, ditinggalkan musiknya. Berjalan dia meninggalkan musik tersebut. Terus dapat Ustadz di YouTube main gitar tuh Ustadz. Oh boleh nih, balik lagi, subhanallah. Apa yang salah? Referensinya salah dalam belajar. Ya, untung dia cuma pemusik. Kalau pembunuh dibunuh tuh pemusiknya. Kayak gini, ya dibunuh. Lihat, ya. Ini kemunduran bukan kemajuan kalau orang hijrah seperti itu. Bukan tambah dekat sama sunnah Rasul, malah tambah jauh. Ya, tambah jauh. Fala ilaha illallah. Dulu waktu awal-awal hijrah, Masya Allah, yang penting qala Allah qala Rasul. Yang penting Allah ngomong apa, Rasul ngomong apa. Begitu beberapa bulan kemudian dapat di YouTube macam-macam. Selama Ustaznya ada jenggotnya, peci putih, ya, bajunya rapi, ya lihat itu Ustaznya. Oh ini Masya Allah, ya. Ternyata banyak khilaf di antara para ulama. Jadilah khilaf itu dalil memperbolehkan banyak hal. Ternyata riba itu masih butuh ini lagi ya. Berarti bank itu belum tentu riba ya, riba lagi. Subhanallah. Ya. Salah referensi ini, ya, itu kiamat sughra buat seseorang. Hancur lebur agamanya. Dia nanya kata ahli ibadahnya, nggak ada peluang untuk taubat. Masa ada orang dikatakan tidak ada peluang untuk bertobat? Rasulullah SAW dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada 2 orang dari Bani Israel. Yang satu orang saleh, yang satu ini pendosa namun dia ingin bertobat. Si pendosa ini bertanya kepada orang saleh tersebut, "Bisakah saya bertobat?" Kata orang saleh tersebut, "Tidak bisa, dosamu ini terlalu banyak. Amal apa yang bisa menjadikan dosamu terhapus? Enggak bisa." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman yang untuk kedua orang tersebut. Allah mengatakan, "Ahlaktu amala." Aku musnahkan seluruh amalan orang saleh ini. Dan aku ampuni pendosa ini, kata Allah. Kenapa? Allah mengatakan, "Man yasbiquni bi rahmati." Siapa yang mendahului aku tentang rahmatku? Kok bisa-bisanya mengatur rahmatku, kata Allah. Yang ini gak bakal diampuni, yang ini gak akan diampuni, yang ini gak akan diampuni. Siapa yang bisa begitu? Gak ada yang boleh. Dalam Ahlus Sunnah itu terlarang.
Semua orang yang mau berubah terbuka pintunya dengan sebesar-besarnya. Pintu taubat selalu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla selama nyawa belum ada di kerongkongan, belum sakratul maut. Taubat. Dosa saya banyak, Ustaz. Walaupun dosa kita satu bumi, tobat kepada Allah. Allah punya ampunan seluas semesta. Tidak ada yang boleh putus asa dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang boleh menjadikan manusia putus asa dengan rahmatnya Allah. Tidak boleh. Makanya di antara sifat alim, sifat seorang alim yang benar itu adalah memberikan motivasi, memberikan harapan kepada masyarakat. Dikasih harapan, ya. Dikasih harapan bahwa pintu Allah ini, pintu taubat Allah ini besar, ya. Terutama orang-orang yang banyak memiliki dosa yang mau bertaubat. Karena nggak sedikit Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setan itu mengganggu orang-orang yang banyak melakukan dosa. Dibisikin sama setan, lu dosa lu kebanyakan. Lu tobat nih hari ini nih, besok lu balik lagi kan? Nah, itu gaya siapa? Setan. Setan itu paling gak suka kalau ada orang yang bertobat. Itu intinya gitu. Terus apa yang mesti kita lakukan? Tobat. Gimana Ustaz kalau besok atau berapa bulan kemudian kita kembali lagi kepada dosa yang sama? Selama tobatnya sudah memiliki syarat-syarat yang diterima tobat dengan hal tersebut. Di antara syaratnya apa? Berazam, keinginan kuat tidak kembali kepada dosa tersebut. Berkeinginan kuat tidak kembali kepada dosa tersebut. Begitu kita memiliki syarat itu di dalam taubatnya kita, maka diampuni dosanya. Kalau balik lagi kepada dosa yang sama, ya taubat lagi dengan syarat yang sama. Dan siapa seorang muslim? Ya, siapa di antara kita kalau udah taubat langsung bersih semua dari dosa? Siapa kan? Gak ada. Kita taubat hari ini, sangat mungkin sekali pekan depan dosa lagi yang sama. Kita dengar ceramah tentang masalah dosa, kita pengen bertobat. Di antara dosa yang biasa kita lakukan, gibah misalnya, ngomongin orang mulu, ya, ngomongin orang. Nah, kita pengen banget jauh dari gibah. Kita bertobat kepada Allah SWT. Ya Allah, tak pengen gibah lagi, ya Allah. Ya Allah, minta tolong sama. Namun seminggu kemudian di grup gibah WA kita, grup gibah 1, grup gibah 2, grup gibah 3, ya, itu tergulirlah obrolan-obrolan yang begitu hot dan panas. Saking panasnya kita buka lagi grupnya. Masuklah kita kepada obrolan gibah lagi. Terus kita ingat lagi setelah kita masuk kepada dosa yang sama, ingat lagi apa yang mesti kita lakukan? Taubat lagi. Namun jangan lupa apa yang dilakukan atau apa yang disarankan oleh ahli ilmu kepada mantan pembunuh ini. Idhab ila ardi kada wa kada. Pergilah kamu ke tempat ini dan itu. Yani tinggalkan lingkungan burukmu. Di antara tips seseorang hijrahnya berhasil sampai kepada aksinya adalah meninggalkan lingkungan yang buruk. Itu grup gibah 1, grup gibah 2, grup gibah 3 Bapak Ibu. Left group. Jangan didiemin. Ya kalau didiemin mah kita kepancing terus. Ya, kepancing terus. Akun-akun FB yang kiranya kalau bikin status semuanya, bikin semangat kita berkomentar itu luar biasa ngomongin orang, unfollow semuanya, blok kalau perlu. Karena itu trigger kita bisa balik lagi kepada dosa yang sama. Itu akan menggagalkan hijrahnya kita. Sebagaimana Aisyah tergagalkan hijrahnya karena lingkungannya, teman-temannya yang selalu menggembosi dia terus. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, masalah lingkungan jangan main-main. Cukup deh Abu Thalib nggak jadi masuk Islam gara-gara lingkungan, padahal dia berteman dengan Nabi juga. Ini Aisyah gagal juga gara-gara teman-temannya. Dan betapa banyaknya orang di luar sana yang tadinya sudah mulai baik, gara-gara lingkungan lamanya nggak mau dia lepas, balik lagi. Yang dulunya nggak pernah judol-judol lagi, judi-judi lagi, sekarang ngelihat temannya yang ternyata ngaji dan judol lagi, satu grup akhirnya. Ya, judol berjenggot.
Di semua yang berjaya, tapi juga judi online semua. Dengan berbagai macam alasan. Ini kan cuma main-main doang. Nanti kita bisa bertobat. La ilaha illallah. Memang kalau yang udah ngaji banyak dalilnya. Banyak dalilnya. Kan begini, kan begitu. Alah. Ini iman Anda hancur, tapi banyakkan dalil. Dalil kok buat bela diri. Fala haula wala quwwata illa billah. Makanya hijrah itu bentuk aksi, bukan sekedar apa? Mimpi. Nah, kalau kita sudah mantap hati kita, bukan lagi sekedar mimpi, tapi kita mantap, kita lakukan perubahan demi perubahan, maka ketahuilah bahwa hijrah itu satu paket dengan ujian. Hijrah itu satu paket dengan ujian. Perubahan kebaikan itu satu paket dengan ujian. Dan jika hijrahnya, berubahnya jujur, maka di dalam paket tersebut ada satu lagi. Apa itu? Pertolongan dari Allah. Hijrah, ujian dan pertolongan. Bagi siapa? Mereka yang jujur dan tulus dalam berhijrah. Tapi kalau hijrahnya tidak tulus, tobatnya tidak tulus, tobatnya tidak ikhlas, ujiannya ikut, pertolongannya tidak ikut. Tapi kalau dia tulus, jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Makanya kita tahu hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i pada saat ada seorang Arab Badui yang baru masuk Islam kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Saat Arab Badui ini masuk Islam, dia bilang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ingin masuk Islam, dan saya siap melakukan apa aja yang mesti dilakukan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan orang tersebut di dalam list tentara-tentara kaum muslimin untuk berperang berjihad. Akhirnya dimasukin seorang tersebut ke dalam list para pejuang jihad. Begitu selesai jihad yang pertama, pertempuran yang pertama, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan harta rampasan perang ghanimah. Pada saat dibagi-bagikan harta rampasan perang tersebut, otomatis si Arab Badui yang belum lama masuk Islam ini juga dapat. Begitu dia dapat, dia juga takjub dan bingung. Dia bilang, "Mana? Kok apa ini? Kok masuk Islam dapat harta?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hada qasamun qasamtuhu laka." Ini adalah bagian yang aku telah bagi-bagi dan ini adalah bagian untukmu. Harta rampasan perang untuk tentara. Apa kata dia? Dia bilang, "Wallahi, ma li hadza taba'tuka." Demi Allah wahai Muhammad, bukan karena harta ini aku ingin mengikutimu, walakin ala an urmiya hahuna wa amut jannah. Tapi aku ingin ikut denganmu agar bisa tertancap anak panah tepat di leherku, mati masuk surga. Apa kata Rasul? Ini kaidahnya ini kata Rasul. In tasduqillah yasduqka. Kalau kamu jujur dengan niatmu kepada Allah, Allah berikan apa yang kamu niatkan. Itu kaidahnya. Kalau kita jujur sama Allah, Allah berikan apa yang kita niatkan. Ternyata subhanallah, begitu ada pertempuran yang kedua, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam didatangkan oleh para sahabat seorang jenazah yang telah tertancap anak panah tepat di lehernya. Rasulullah SAW menebak, apakah orang ini waktu itu bilang ingin tertancap anak panah, mati masuk surga? Kata sahabat, "Na'am ya Rasulullah." Benar, ini dia ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sadaqallaha fasadaqah. Dia jujur nih dengan niatnya kepada Allah. Allah kasih apa yang dia inginkan. Mati syahid. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah SAW buka jubahnya, Rasul bungkus jenazahnya dengan jubah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang untuk menguburkannya. Kemudian setelah dikubur, Rasulullah SAW mendoakan orang tersebut mengatakan, "Allahumma ya Allah, innahu kharajan muhajiran fi sabilik." Sesungguhnya orang ini hijrah untuk berperang di jalanmu. Qutila syahidan wa ana syahidun ala dzalik. Dan dia terbunuh di medan perang, ya Allah, dan aku sebagai saksinya. Bagaimana benefit yang dimiliki oleh orang tersebut akhirnya?
dia cuma pengen mati syahid masuk surga, ternyata dia dikuburkan dengan jubahnya Rasul, dia didoakan oleh Rasul, dan Rasul bersedia menjadi saksinya di hadapan Allah. Ya. Karena apa ini semua? Jujur. Ya. Jadi aksi kita dalam perubahan itu harus diikuti dengan niat yang tulus, yang jujur. Ya. Kalau orang jujur atau tulus di dalam hijrahnya, niscaya bantuan Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah berikan. Ya. Bantuan di dunia, bantuan di akhirat Allah akan berikan. Ya. Akan tetapi yang mesti kita miliki untuk setiap para pejuang perubahan, orang-orang yang hijrah, itu adalah kesabaran. Ya. Harus sabar menunggu solusi dan jalan keluar dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah didatangi oleh beberapa para sahabat. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kenapa sih kok pertolongan Allah tidak datang begitu kepada kita? Kenapa kita masih disuruh perang dengan kekalahan, perang dengan segala kesulitan, hidup dengan segala keterbatasan? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa nggak Allah memenangkan kita saja, mensejahterakan kehidupan kita? Ya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian ini orang-orang yang terburu-buru, kata Rasul. Sesungguhnya orang-orang yang ada sebelum kalian, mereka telah disisir dengan sisir besi kepala-kepala mereka. Mereka telah dibakar hidup-hidup. Tidak ada di antara mereka yang menagih janjinya Allah seperti kalian. Subhanallah. Ya. Makanya setiap orang yang hijrah dengan jujur, pasti pertolongan Allah datang. Yang penting sabar. Dan kalau kita sudah bisa sabar saja menunggu pertolongan Allah, itu sudah bentuk dari pertolongan Allah. Sabar itu pemberian besar dari Allah Azza wa Jalla. Karena beberapa orang hijrah, dan identik kalau hijrah di zaman sekarang, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu adalah keluar dari kerjaan yang haram. Paling banyak orang dibilang dalam tanda kutip hijrah pada saat dia keluar dari kerjaan yang haram. Kalau di zaman Nabi, Bapak Ibu, ini lebih jauh daripada itu. Kalau di zaman Nabi, hijrahnya itu bukan meninggalkan pekerjaan saja, meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan itu semua. Dan mereka, para sahabat, diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla karena kejujuran mereka. Makanya pelajaran bagi kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan bagi mereka yang jujur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Ankabut ayat 69. Kata Allah pada surat Al-Ankabut ayat 69, Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ayat ini ngajarin kepada kita, yang berusaha jujur mencari hidayah, dikasih hidayah. Yang berusaha jujur mencari yang halal, dikasih yang halal. Yang berusaha jujur untuk mendapatkan keberkahan, dikasih keberkahan. Ya. Yang penting jujur dan sungguh-sungguh. Ya. Harus bersungguh-sungguh. Lihat, orang Arab Badui tadi itu rela berperang, mati, rela mati untuk mencapai keridhaan Allah Azza wa Jalla, untuk masuk surga. Ya. Kalau kita baru dites, diuji oleh Allah di bawah itu, maka mesti kita berkaca kepada bagaimana perjuangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak sedikit ya dari orang-orang yang sudah bulat tekad hijrahnya, ya, pada saat dia hijrah, dia mendapatkan ujian yang begitu besar, terutama ujian ekonomi. Ujian ekonomi turun kepada ujian masalah rumah tangga. Ujian masalah rumah tangga turun kepada ujian kesehatan. Maka apa yang mesti dia lakukan?
Yang mesti dia lakukan adalah jujurlah dalam perubahan. Semakin jujur, semakin tulus, semakin dekat dengan pertolongan Allah. Karena beberapa orang semakin diuji malah semakin menjauh dari hijrahnya. Semakin dia meninggalkan kebiasaan baiknya, semakin jauh dari qala Allah wa qala Rasul. Ya bagaimana pertolongan yang benar akan datang? Bukan dia mendekat tambah mendekat, malah dia tambah menjauh. Karena ada orang-orang yang tidak akan dekat kepada Allah kecuali dengan diberikan musibah dan ujian. Ada orang-orang kalau dikasih keluasan dan harta jauh dari Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia kesulitan agar dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan perubahan adalah perjuangan. Perubahan atau hijrah, taubat itu adalah pengorbanan. Harus ada yang dikorbankan. Pasti harus ada yang dikorbankan. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala lihat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di awal surat Al-Ankabut ayat 1-2. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia-manusia itu mengira bahwa mereka tidak akan diuji oleh Allah setelah mereka mengatakan aku beriman kepada Allah, aku hijrah kepada Allah, aku mau taubat ya Allah, kemudian la yuftanun, lalu berharap tidak diuji? Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan Allah mengatakan, kami telah uji orang-orang seperti kalian di zaman dulu, maka terlihatlah setelah itu mana yang jujur dan mana yang dusta. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak sedikit orang hijrahnya dusta, terlebih di zaman sekarang. Melihat bahwa hijrah ini adalah sebuah tren, terutama di Jakarta, makanya akhirnya mereka mengikuti tren tersebut. Ada lagi orang hijrah itu karena ingin mendapatkan jodoh. Dan betapa banyaknya hari ini dia hijrah tapi pengen dapat apa? Jodoh. Jadi tujuan perubahannya, tujuan taubatnya apa? Dapat jodoh. Dia ngincar si Aisyah. Si Aisyah ini Masya Allah suka ngaji di Baitur Rahim, rajin banget ngajinya. Dia awalnya enggak, cuma ngelihat Aisyah berubah, oh dia tahu banget. Berarti cowok yang disukai oleh Aisyah jenggotan, cingkrang, pintar ngaji, suka ngaji. Berubahlah nih si Abdullah ini, berubah nih hamba Allah yang satu ini. Tapi berubahnya untuk apa? Aisyah. Ya. Itu belum parah pokoknya. Dia berubah untuk Aisyah. Ternyata baru dia berubah selama 6 bulan dia dapat undangan, ternyata Aisyah menikah dengan Muhammad. Kalau Aisyah sudah menikah dengan Muhammad, bagaimana kira-kira hijrahnya Abdullah? Hamba Allah ini akan potong kembali jenggotnya, tidak datang ke masjid lagi, membubarkan seluruh rencana hijrahnya. Ya. Kenapa? Karena hijrahnya tidak jujur. Karena hijrahnya tidak jujur. Begitu yang dikejar itu masalah dunia dan tidak didapatkan, habis. Ada orang berhijrah pakaiannya Masya Allah jilbab panjang, konten-kontennya di Instagram semuanya luar biasa. Tapi itu disetting sama dia untuk bisa minjem duit kepada para akhwat, biar dipercaya, atau ngomong buka bisnis biar dipercaya. Setelah itu dia dapatkan, kadang hilang, nggak di Instagram, nggak di masjid, nggak kelihatan. Orang-orang busuk seperti ini dalam hijrahnya tidak akan mendapatkan apa-apa sedikit pun dari sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya hadis pertama dalam Arba'in Nawawiyah, hadis paling penting di dalam Islam, hadis apa? Niat. Apa kata Rasul? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal tergantung niat.
Setiap orang dapat ganjaran tergantung niat. Terus contoh amalnya apa? Faman kanat hijratuhu, siapa yang hijrahnya, jadi contoh langsung, kepada Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kepada dunia atau kepada perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya tergantung dengan niatnya. Saking pentingnya perubahan, taubat, hijrah itu dijadikan contoh pertama oleh Rasulullah SAW. Saking berbahayanya, ringkihnya masalah hijrah ini dijadikan contoh pertama oleh Rasulullah SAW, agar kita semua yang mau berubah ikhlas. Beberapa orang mau berubah, berubah dari kerjaan yang haram kepada yang halal, tapi kepala dia, gue bakal kaya nih, gue bakal dapat aset banyak nih. Bapak Ibu rahimakumullah, hijrah itu gak menjanjikan kaya, menjanjikan bahagia, bukan kaya. Ingat firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Apa yang Allah bilang pada surat An-Nahl ayat 97? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dan dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang indah. Bukan kekayaan. Jadi, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hijrahlah yang jujur mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Dunia ini terlalu kecil bagi Allah. Kalau kita mengharap dunia akhirat tidak akan pernah ikut. Kalau kita mengharap dunia akhirat tidak akan pernah ikut. Tapi kalau kita berharap akhirat, dunia akan ikut. Kalau kita berharap akhirat, dunia ikut. Ini sudah konsep prinsip dalam Islam ini. Makanya Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia, maka carilah dari akhirat. Begitu kita fokus mempelajari tentang agama Islam, fokus kepada akhirat, dunia ini mudahin sama Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, kata Rasul, man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia sebagai tujuannya, yang ada di kepalanya itu dunia. Apa yang terjadi? Farraqallahu baina amrah, Allah cerai-beraikan urusannya. Urusan gak selesai, gak rampung-rampung. Wa ma yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidak akan datang dari dunia, maksudnya rezekinya, kecuali sekedar dari apa yang Allah tuliskan bagi dia. Wa man kanatid dunya wa man kanatid akhiratahu niyatahu. Siapa yang menjadikan akhirat niatnya, jama'allahu baina syamlah, Allah akan bereskan urusan-urusannya, Allah rampungkan urusan-urusan dunianya. Wa yatihi minad dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang padahal dia tidak menginginkannya. Berarti ada orang-orang yang kepalanya isinya dunia. Bahkan dia udah dalam tanda kutip hijrah, tapi kepalanya nggak pernah lepas dari dunia. Jadi banyak tujuan-tujuan dunianya. Hatta ngaji datang ke masjid, itu salah satu keinginannya mendapatkan relasi bisnis. Alhamdulillah minta. Begitu lihat ada pengajian di sini orang kaya semua nih, gue boleh datang dah. Agar apa? Agar bisa kenal. Itu jadi relasi bisnis. Subhanallah. Betapa kejinya amal yang begitu indah, pengajian, belajar Al-Quran dan Sunnah, namun disisipi dengan niat sebusuk itu. Masih mau dunia, ngaji masih mau dunia. Ini kalau kita di masjid masih dunia, gimana kita di luar masjid? Ngaji masih mikirin dunia lagi, gimana kalau kita lagi dalam keadaan tidak lagi ngaji? Berarti hampir 100% ada di kepala kita dunia. Walaupun casing kita casing akhirat. Belajar tentang hak Allah, masalah tauhid lemah, ogah-ogahan. Belajar tentang fikih salat pun ogah-ogahan. Tapi begitu tahu ada 10 sebab
pembuka rezeki, Masya Allah. Di depan dia siap catat. Dan dia selalu luput dari pengajian yang lain. Kalau dia nggak luput dari pengajian yang lain, it's okay, itu nggak masalah, itu baik banget. Tapi masalahnya, kalau urusan fulus baru datang. Kalau tidak ada fulus urusannya nggak mau datang. Ini gimana dia berubah? Tapi keinginan dunianya masih dengan cara yang lama. Pengaruh dan rakusnya kepada dunia masih dengan cara yang lama. Berarti hijrahnya belum sepenuhnya, masih separuh mimpi, separuh aksi. Ya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita benar-benar butuh waktu untuk senantiasa memurnikan kembali niat perubahan kita, niat hijrah kita. Apa nih yang kita inginkan dari perubahan kita? Karena semua perjanjian yang Allah janjikan atau semua kabar baik yang Allah janjikan itu cuma satu. Siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dia isi. Kalau kepada selain Allah dan Rasulnya, kepada harta, kepada relasi, kepada ekonomi dan seterusnya, Allah nggak janjikan apa-apa buat mereka. Ya. Makanya pada saat kita sering mendengar bahwasanya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita tahu bahwa beliau pernah bersedekah seluruh hartanya. Bayangin, seluruh apa? Hartanya. Kemudian Bapak Ibu, sebagaimana yang Bapak Ibu juga tahu, pada saat Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya, apakah kemudian Abu Bakar jatuh miskin? Apa jawabannya? Tidak. Dia tetap di levelnya dia, tetap dalam kekayaannya, tetap dalam asetnya. Nah, orang-orang mengambil prinsip di sini. Kalau Anda bersedekah sebagaimana Abu Bakar sedekah, bakal kaya terus kalian. Sedekahlah si hamba Allah yang satu ini. Dia sedekah seluruh hartanya. Ini cerita beneran. Ya. Di zaman now, dia sedekahkan seluruh hartanya. Motivasinya apa? Abu Bakar. Yes. Abu Bakar ngasih duit langsung banyak hartanya. Dia kasih semuanya fisabilillah. Subhanallah. 2 hari gak ada duit, 3 hari gak ada duit, ya, sebulan gak ada proyek, 2 bulan gak ngamal di masjid, hilang sampai hari ini. Lihat. Dan dia bilang, ini apa yang salah Ustaz? Saya mau mengikuti apa yang dilakukan Abu Bakar. Yang Anda ikuti itu cuma zahirnya, dalamnya nggak diikuti. Abu Bakar waktu ngasih harta nggak kepikiran dunia. Abu Bakar masuk surga bukan mau kaya. Ini sekarang sedekah mau kaya. Kalau nggak kaya nggak sedekah. Makanya dari awal prinsip di dalam Islam, kalau niat akhirat, dunia ikut. Ya, dunia ikut. Nah itu loh yang mesti diikuti dari Abu Bakar, niatnya. Makanya di antara bentuk ittiba itu mengikuti zahir dan batin. Niatnya juga mesti diikuti. Ketulusan mereka dalam berjuang, ketulusan mereka dalam berdakwah, ketulusan mereka dalam bersedekah. Bahwa mereka tidak menginginkan apapun dari sisi dunia. Mereka menginginkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting. Kalau kita punya niat seperti itu, gak usah bersedekah sampai sebanyak Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan siapa pula yang bisa bersedekah seluruh hartanya? Ya. Kita sedekah semampu kita, namun niatnya mengikuti Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Baru akan didapatkan dunia dan akhirat. Ya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, hijrah itu butuh perjuangan, hijrah dan perubahan itu butuh dengan pengorbanan, dan hijrah itu butuh dengan aksi, bukan hanya sekedar mimpi. Barakallahu fikum, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang tersisa bisa kita pakai untuk tanya jawab.
Dari ikhwan ada pertanyaan, Bapak-bapak? Dari ikhwan sudah ada pertanyaan? Bismillah, umahat yang mau bertanya langsung, tafadholi. Sebentar, Ustaz, ada yang mau bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan, saya punya teman, dulu dia sudah hijrah, lumayan lama juga. Nah, sekarang ini dia udah jarang ke kajian lagi, dan sekarang dia udah berubah. Jilbabnya mulai jilbab gaul lagi, pakai celana panjang lagi, mulai di medsos kayak joget-joget TikTok gitu. Nah, itu penyebabnya apa ya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Ya, itu adalah potret yang menyedihkan banget ya. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah ya, agar Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Demi Allah, apa yang terjadi pada wanita tersebut bukan berarti tidak mungkin terjadi kepada selain mereka atau selain dia. Ya. Penyebabnya apa? Banyak penyebab kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keistiqomahan kepada dia. Banyak, ya. Mungkin di antara penyebab-penyebabnya adalah pertama faktor lingkungan yang tidak terjaga. Ya. Faktor lingkungan yang tidak terjaga itu juga menjadikan atau mendasari perubahan banyak orang. Dia meninggalkan, dia pada saat dia berhijrah, Masya Allah temannya anak-anak pengajian juga. Tapi kadang anak-anak pengajian itu mungkin ada yang tidak seasik teman-teman dia dulu. Ya, pada kaku-kaku misalnya. Maka di waktu seperti itu kita katakan Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi." Sabarlah kalian dengan teman-teman yang tipenya seperti itu selama mereka senantiasa sholat, senantiasa baik. Jadi memang berteman dengan orang soleh itu nggak melulu mulus, tidak. Pasti ada kesalahan-kesalahannya, pasti ada ngebeteinnya, pasti ada ngeselinnya. Tapi sabar berteman dengan mereka. Sabar berteman dengan mereka. Karena kalau tidak berteman dengan mereka, kita yang bisa hancur. Dan banyak orang-orang tuh kecewa begitu hijrah, masuk kepada grup pengajian akhwat 1, pengajian akhwat 2, pengajian akhwat 3. Kok begini ya? Kok begitu ya? Iya, mereka ada salah, tapi jangan menjadikan diri Anda keluar dari mereka. Kalau kita nggak di situ, mau di mana? Kecuali kita menemukan lingkungan yang lebih baik daripada itu. Kalau kita nggak menemukan lingkungan kecuali seperti itu, ya hijrah bareng-bareng, berubah bareng-bareng. Jadi antara yang sering mendasari itu adalah lingkungan yang tidak terjaga, ya. Dan dimaksud dengan lingkungan yang tidak terjaga itu juga apa yang dia tonton dari YouTube itu tidak terjaga tontonannya, di Instagramnya tidak terjaga, TikToknya tidak terjaga tontonannya. Karena tontonan-tontonan itu lebih bahkan daripada sahabat kita. Sahabat kita nggak ada yang masuk ke kamar mandi, nggak ada, tapi handphone masuk ke kamar mandi, lihat YouTube di kamar mandi, lihat Instagram di kamar mandi, lihat TikTok di kamar mandi. Bahkan sahabat-sahabat kita nggak semuanya tidur bersama dengan kita, tapi handphone kita ini sahabat sejatinya. Dia tidur bareng kita, dia menemani tidurnya kita, dia menemani bangunnya kita.
Jadi di antara bentuk lingkungan bukan secara fisik saja manusia, tapi handphonenya ini itu juga banyak merusak, ya. Banyak merusak. Di antara sebabnya selain lingkungan yang tidak terjaga, kedua, orang itu biasanya berhenti belajar, berhenti ke majelis ilmu. Ke majelis ilmu ya, bukan berhenti nonton short pengajian, bukan. Berhenti nonton cuplikan pengajian, bukan. Berhenti ngaji ke majelis ilmu itu banyak banget, begitu males, ya, berantakan. Ya, begitu males, berantakan. Ya, makanya benar-benar harus diatur banget, gitu. Ya, diatur banget. Itu mungkin dua sebab yang bisa saya sebutkan. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, bolehkah kita sholat taubat itu di setiap waktu sholat wajib atau hanya dikhususkan di sepertiga pertama kita? Iya. Baik, untuk sholat taubat, ya, pertama yang mesti difahami yang menjadi prinsip masalah taubat adalah bahwa taubat itu adalah amalan hati, bukan amalan anggota badan lain, tapi amalan apa? Hati. Jadi kalau kita bicara taubat, yang bersih atau dibersihkan itu apa? Hati. Ya, hati. Makanya, ya, syarat dalam taubat itu ada 4. Siapa yang bertaubat dengan melakukan syarat 4 ini, maka taubatnya diterima. Apa itu? Yang pertama, ikhlas atau tulus dalam bertaubat. Itu yang pertama. Ikhlas atau tulus dalam bertaubat. Maksudnya ikhlas dan tulus dalam bertaubat apa? Kalau kita ingin berubah menjauhi satu maksiat, dorongannya adalah takut kepada Allah. Dorongannya adalah takut kepada Allah. Ya. Pada saat seseorang kecanduan khamar, dia tahu khamar haram, tapi dia berhenti minum minuman itu karena levelnya mulai sakit. Maka dia berhenti, ya udah nggak minum lagi ya. Nah, orang ini betul dia meninggalkan minuman keras, tapi dosa-dosa dahulunya belum diampuni karena dorongan perubahannya bukan karena Allah. Tapi pada saat dorongan perubahannya karena Allah, udah gue gak mau main judi lagi, takut sama Allah, itu dihapus tuh dosa-dosanya sama Allah. Ya, kalau dia berhenti judi karena habis duit doang, maka gak dihapus dosa-dosanya sama Allah. Satu, tulus. Kedua, dalam syarat sahnya taubat adalah penyesalan. Jadi harus menyesal. Ya, ini wajib nih Bapak Ibu. Nyesel, ya, harus apa? Menyesal, harus menyesal. Harus ada penyesalan. Kita pinjol, ya. Orang tobat pinjol kadang-kadang memang gara-gara tersudutkan aja nggak bisa bayar, ya. Intinya kita kalau mau bertobat dari dosa itu harus ada penyesalan. Kita nyesel banget, ya Allah, kenapa? Alhamdulillah gitu. Bisa melakukan dosa ini. Nyesel banget, nyesel senyesal-nyesalnya. Itu 2, tulus nyesel. Ketiga, meninggalkan maksiat tersebut. Meninggalkan maksiat tersebut. Misal, seseorang ingin bertaubat dari merokok misalnya. Dia tahu nih rokok ini haram menurut mayoritas para ulama, ya. Tapi dia bilang taubat sambil merokok. Tobat. Nah, ini gak diterima taubatnya. Kenapa? Dia harus meninggalkan, itu syarat yang ketiga. Dia harus tinggalin dulu maksiatnya, ya. Baru dikatakan dia bertobat. Yang keempat, setelah dia tinggalkan, yang keempat adalah berkeinginan kuat tidak kembali kepada maksiat tersebut. Berkeinginan kuat tidak kembali kepada maksiat tersebut. Nah, di antara 4 syarat yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada sholat taubat. Jadi sholat taubat, ya, itu bukan simbol untuk bertaubat. Sholat taubat bukan kewajiban seseorang dalam bertaubat. 4-4-nya ini semuanya hati, Ustaz.
Ya. Makanya para ulama tidak menyarankan adanya sholat apa? Taubat. Ya, tidak menyarankan adanya sholat taubat. Terus gimana Ustaz? Boleh nggak kita sholat 2 rakaat untuk kita minta ampun kepada Allah? Boleh. Ya, karena penamaan sholat taubat aja tidak ada dalam Islam. Nama sholat taubat itu nggak ada di sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau kita mau sholat bentuk pengampunan kita kepada Allah, boleh. Ya, boleh. Tidak sampai wajib. Dan tidak berkaitan tentang keabsahan taubat. Makanya taubat itu kapan bisa kita lakukan Bapak Ibu? Taubat kapan bisa kita lakukan? Sepertiga malam terakhir atau kapan saja? Kapan saja, ya. Ini di kendaraan kita bisa taubat, ya. Di masjid kita bisa taubat, di tempat tidur kita bisa taubat, everywhere kita bisa taubat. Nggak mesti di waktu tertentu, di tempat tertentu, tidak. Ya, jadi di subhanallah ini juga faedah ya. Seluas ini loh Allah buka tentang taubat. Allah nggak kaitkan dengan apapun. Dulu zaman Nabi Musa, orang kalau mau taubat harus bunuh diri. Alhamdulillah kita nggak sampai bunuh diri. Ya, cuma disuruh taubat dari hati. Ya, jadi begitu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga, amin. Bagaimana hukum mengikuti kegiatan magnet rezeki yang lagi marak? Apa itu? Saya nggak tahu tuh magnet rezeki. Allah, ya, karena nggak tahu tuh magnet rezeki itu. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana agar hijrah kita tetap istiqomah walaupun banyak ujian yang menghampiri kita, terutama tidak disukai orang-orang terdekat kita. Ya, yang pertama berdoa. Ya, kalau kita pengen dapat istiqomah, berdoa kepada Allah agar hati kita dikuatkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, seringlah baca bagaimana perjuangan orang-orang dahulu dalam hijrahnya mereka, dalam taubatnya mereka. Ya. Kalau di pertanyaannya, ya, itu karena kita berhijrah, kita berubah, kita tidak disukai oleh orang-orang terdekat kita. Kalau yang dimaksud terdekat kita keluarga, maka tidak ada jalan keluar kecuali sabar. Kalau keluarga, tidak ada jalan keluar kecuali apa? Sabar. Tapi kalau yang dimaksud orang terdekat itu adalah sahabat-sahabat kita yang tidak memiliki kaitan darah sama kita, ya. Maka yang seperti itu bisa kita pilih pergaulan yang lain, ya. Dan mungkin juga Bapak Ibu, kita kan kalau berubah tuh kadang kita suka doa, ya Allah jauhkanlah aku dari orang-orang yang buruk. Nah, bisa jadi itu ijabah doa Allah, ijabah doa kita dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menjauhi kita dari orang-orang yang buruk, ya, begitu Allah Taala. Saya jawabnya di kertas saja. Ponakan saya share foto saya waktu muda belum pakai hijab di grup keluarga. Saya sampaikan agar di grup seperti ini, saya tidak ridho foto saya dipajang loh. Saya tidak ridho foto saya dipajang di medsos selama foto itu tidak dihapus sampai hari kiamat yang dapat dosanya yang share. Kalau orang yang tidak ridho itu namanya zalim. Pertanyaan, kalau dia sakit hati apakah saya zalim juga Ustaz? Ya, tidak lah, itu hak ibu. Ya, itu kan foto-foto kita, ya. Jadi tapi mungkin kalau sama ponakan ya bahasanya jadi bikin lebih fleksibel, ya. Bilang, tante nggak mau ya, itu hapus fotonya, ya. Nanti kamu kalau nggak dihapus nanti bisa zalim, ya, bahasa-bahasa yang lebih lembut daripada itu. Tapi intinya itu boleh mengatakan seperti itu karena itu hak kita, karena itu foto kita, ya, itu foto kita. Kalau kita hijrah dari kampung, kita ingin menyelamatkan jiwa, apa namanya? Kita hijrah dari kampung kita untuk mencari kehidupan lebih baik, bagaimana itu? Gak apa-apa, gak masalah. Iya, gak masalah. Ya, kita pindah dari desa ke kota, misalnya untuk mencari pekerjaan, gak masalah.
Ya, itu bukan sebuah masalah. Ya. Tapi apakah itu yang dikatakan hijrah kepada Allah dan Rasulnya? Ya tidak. Ya, hijrah Allah dan Rasulnya harus didasari dengan keimanan. Ya, harus didasari dengan keimanan. Ustaz, saya dulu punya circle SMA yang sering hangout, main dan lain-lain. Tapi saya sudah tidak pernah hadir lagi ke majelis tersebut. Teman saya tersebut negor dan menganggap saya sombong dengan perkataan nongkronglah hablum minallah dan hablum minan nas. Sikap seperti apa yang harus saya tunjukkan? Ya. Circle tersebut juga banyak mudaratnya, maka dari itu saya hindari. Ya. Memang orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, teman-teman lama kita, ya mereka di antara orang yang juga berhak mendapatkan kebaikan kita, ya berhak dapat uluran tangan kita untuk mereka ikut berubah, benar, itu berhak banget mereka. Akan tetapi kalau kita nongkrong sama mereka, bukan kebaikan yang kita dapatkan, bukan mereka bisa kita warnai, namun kita yang terwarnai, maka kabur, nggak bisa dimainin keimanan. Ya, makanya saya selalu mengatakan yang dijaga itu iman, bukan teman. Kalau iman kita nggak bisa jaga, kalau teman kita nggak bisa jaga iman, buat apa kita jaga dia? Ya, karena yang paling mahal dalam diri kita adalah keimanan. Jangan main-main masalah lingkungan. Kalau dia emang buruk, maka batasi pergaulan. Dan di dalam Islam nggak ada tuh ceritanya bergaulah dengan siapa saja, bersahabatlah dengan siapa saja. Nggak ada dalam Islam. Dalam Islam sebaliknya, bergaulah dengan selektif, bersahabatlah pilih-pilih. Ya. Kata Rasulullah SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin dan jangan makan di makanan kalian kecuali orang yang bertakwa. Ya. Jadi bentuk penjagaan Islam dalam masalah pergaulan itu kuat banget, selektif sekali. Ya. Adapun dalil hablum minallah dan hablum minan nas, ya kita kan juga sama. Kita hablum minallah iya, hablum minan nas juga iya, tapi an-nas manusia di sini bukan ente. Yang lain, kan itu enggak menjadikan kita salah. Ya fa'ala kulli hal, ya. Hal-hal seperti ini memang ada aja dalilnya. Ya. Dia cuma punya dalil satu doang, hablum minallah dan hablum minan nas. Masa itu kalah sih? Ya, yang punya banyak dalil. Ini pertanyaan terakhir. Bolehkah sholat witir setelah sholat ba'diyah isya? Setelah itu kita nggak langsung tidur, kita nonton dulu. Yeah. Habis isya atau sholat. Baik, kalau witir yang paling utama itu adalah setelah sholat tahajud. Itu yang paling utama. Ya, yang paling utama itu adalah setelah sholat tahajud. Tapi kalau kita itu nggak biasa sholat tahajud, bangunnya telat-telat, ya nggak bisa dapat waktu witir, maka kita sholat di awal malam sebagaimana yang ditanya. Kita habis sholat isya, kita sholat witir terus masih nonton, Ustaz, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Yang penting jangan sampai witir 2 kali. Awal malam iya, sebelum subuh iya, ini nggak boleh. Ya, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam, kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau kita memang akan tahajud, maka yang lebih afdol itu di tengah, di akhir malam. Kalau kita tahu kita nggak bangun tahajud, maka yang afdol itu di awal malam. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran, keteguhan dalam hijrah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertemanan, lingkungan yang baik dan hati-hati yang bersih. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.